karakter kucingnya tuh unik. Masa kucing bisa lompat-lompat? Itu kucing apa kelinci gitu? Kayak topeng monyet. Iya bener, jalan-jalan. Hai, assalamualaikum guys. Kali ini kembali kita di Ngebul, ngobrol bareng Evopet seputar Anabul, anak bulu kita. Jadi ceritanya nih, gue kemarin kan lihat dari TikTok tuh. Terus ada satu akun TikTok yang menarik perhatian gue. Lu follow juga TikToknya ya. Namanya adalah Rumah Kucing Zolota. Coba gue cek lagi ya. Rumah Kucing Zolota. Kenapa gue tertarik? Karena ada rumah kucingnya, berarti seputar kucing. Dan sekarang pemilik akun tersebut datang, namanya Mbak Novia. Assalamualaikum Mbak Novia. Waalaikumsalam. Saya mau nanya kenapa Zolota sih? Zolota itu nama catry kita sebenarnya. Jadi emang punya catry juga. Iya, punya catry. Kucing apa? British Longhair. British Longhair, oke. Jadi asal mulanya itu gara-gara kan kita importnya dari Rusia. Nah kebetulan warnanya golden semua, jadi kita ambil dari bahasa Rusia. Zolota. Golden ya, yang artinya golden. Oke. Jadi Zolota itu artinya Golden atau golden, emas. emas. Nemu aja ya, namanya keren banget loh. Nah, tapi yang membuat menarik adalah karakter kucingnya tuh unik. Masa kucing bisa lompat-lompat? Itu kucing apa kelinci gitu? Ya saya juga pertama kali bingung ya, kenapa dia bisa kayak gitu. Si Yami namanya. Bener banget namanya Oke. Yami. Yami ini generasi keberapa? Kalau untuk Yami sendiri non pedigree sih. Oh, justru dia yang non Iya, pedigrinya. non pedigrinya dan jenisnya Persia dia. Oke. Jadi awal mula ketika lihat si Yami bisa lompat itu secara alami atau dilatih? Awal mulanya sih alami ya, terus akhirnya lama-kelamaan sambil dilatih dengan snack dan juga mainan, jadi akhirnya bisa dibuat video gitu. Kalau awal mulanya sih ya masih cuma langkah 1-2 langkah kayak gitu-gitu. Akhirnya lama-lama dia bisa lompat-lompat ya, ngelakuin hal-hal yang dilakuin sama kelinci sih kayak gitu. Awalnya kaget? Kaget, jadi waktu lagi ngeliat si Yami lagi main-main kan, terus ngeliat tuh si Yami ini ngapain berdiri-berdiri, terus jalan-jalan. Kayak topeng monyet. Iya bener, jalan-jalan kayak kaki depannya tuh nggak dipakai sama dia. Nah awalnya di situ, oh iya si Yami ini punya kebiasaan yang unik dibanding yang lain. Nah dari situ akhirnya inisiatif buat ngelatih dia kayak gitu. Itu lahir di rumah, merawat atau adopsi dari orang, si Yami tersebut? Yami waktu itu diadopsi dari orang juga di umur 2,5 bulan. Jangan-jangan dia kawinan kucing sama kelinci deh. Iya kemungkinan ya. Oke, tapi di rumah ada berapa kucing? Kucing sendiri banyak sih, ada puluhan ya kalau Hebat banget. Terus? ya kayak gitu, jadi ada kayak kamar khusus buat kucing, ada yang untuk adult dan ada juga yang untuk kitten gitu, beda Oke. banget. Yang berkelakuan, gue mau ngomong aneh nggak enak. Berkelakuan unik hanya si Yami saja. Iya, untuk yang seperti kelinci hanya Yami doang. Tapi kalau misalnya untuk yang dilatih lain ya seperti bisa sit up kayak anjing gitu ada, tapi namanya creamy kayak gitu. Yami dan Creamy. Iya, Yami dan creamy, untuk dua itu aja sih yang paling sering untuk saya latih. Ternyata si Yami membawa rezeki juga ya. Iya, nggak nyangka sampai akun TikToknya jadi banyak followersnya gara-gara si Yami. Kapan pertama kali ngeposting tentang si Yami? Waktu lagi di kamar, jadi lagi tiduran gitu, terus tiba-tiba Yami lagi berdiri-berdiri, akhirnya ngevideoin aja, iseng gitu awalnya, nggak ada niatan. Itu kapan? Berapa bulan yang lalu? Sekitar di bulan Juli. Di bulan Juli baru? Di Juli. Langsung heboh ya? Iya, alhamdulillah. Tapi dia tuh bisa jalan biasa? Bisa jalan biasa, jalan 4 kaki juga bisa. Tapi emang dasarnya anaknya lebih suka pakai kaki belakangnya doang ya, kayak gitu. Jadi kalau kucing lain kan kalau diem gitu 4 kaki diem. Iya, diem. Kalau dia nggak, 2 kaki berdiri gitu. Kalau nunggu makanan 2 kaki berdiri, jadi kayak kelinci. Kenapa ya? Yang nggak tahu bawaannya kali ya. Sampai gue ada salah satu postingan di TikToknya ya, katanya kenapa Yami bisa seperti ini gitu? Apakah dia lihat kelinci, ternyata ngeliat akun TikTok ting. Bener
Bener banget. Jadi itu kita bikin kayak lucu-lucuan gitu. Jadi kita bikin dia karena sering main Dino yang Google Chrome kalau Yeah. lagi nggak ada internet, no Yeah. connection. Jadi dia kita mainin kayak gitu. Kayak Dino kan suka loncat-loncat. Iya, iya. Ini kalau untuk TikTok sendiri tim kreatifnya siapa? Untuk tim kreatifnya saya sama suami sih, kebetulan berdua aja. Ya ampun. Tapi yang peran utama selalu si Yami ya? Iya, kebanyakan Yami. Karena emang awal mulanya kan terkenalnya juga gara-gara Yami ya di TikTok itu. Nah, Yaminya kita panggil deh ya. Sang bintangnya langsung dihadirkan di sini dan mukanya tuh lucu banget guys. Ayo yang belum follow IG-nya, ada TikTok-nya dulu nih. Rumah Kucing Zolota. Ada IG-nya juga? Iya, untuk TikToknya itu @zolotacats dan untuk Instagramnya juga @zolotacats. Kok gue tadi rumah kucing Zolota bener? Rumah kucing keluarga Zolota nama panjangnya. Aku tadi follow-nya salah deh, jangan-jangan. Bener gak sih? Hai Yami. Guys, ini lucu banget kucingnya. Mukanya tuh mukanya lucu banget. Hai, Coba. Yami. Tuh, ini membuktikan terlebih dahulu bahwa ini benar-benar kucing ya guys ya, dan bisa berdiri dengan 4 kaki. Saya boleh ambil snacknya kak? Boleh. Ini snack. snacknya nih. Oh boleh pakai itu juga. Ah, Biar dia nggak. nih snacknya nih, Bio Creamy. Saudaranya si Yami ada si Creamy. Nah ini kalau Yami dikasih Bio Creamy. Coba, ini yang tuna ya. Ini tuh ada di Alfamart tuh sekarang lah. Ah, tuh. Ya udah. Oh my god, masya Allah guys, tuh lihat dia udah gini. Ini kucing lain juga Baru masih nanti. seperti ini. Oke. Yami. Step. Good. Nih. Oke. Iya, jadi kalau ini untuk tahap Awalnya latihannya dia sendiri. kalau kayak gitu. kalau ini sih kucing lain masih bisa seperti ini, tapi ini Yami. nah tapi untuk melangkah dan juga Yami. nanti kita sampai dia lompat-lompat ya. Yami. Yami, Step. Yami. tenang ya, santai aja Mbak Novia. Iya. Soalnya kalau kucing di tempat baru biasanya gitu Iya tuh. iya, stres santai aja dulu nggak dia. apa-apa. Yami. Up. Mau lihat apa? Nah sambil menunggu ini adaptasi, ini Bio Creamy ini tidak hanya sekedar snack ya. Ini snack yang bermanfaat karena ini juga berfungsi dan juga mempunyai manfaat untuk kesehatan jantung. Dan selain itu juga sekarang kan lagi pancaroba seperti ini, gampang sekali binatang-binatang itu pada sakit termasuk kucing kita. Nah, menjaga imunitas itu penting, manusia aja penting, begitupun anabul kita. Bio Creamy ini bisa ngeboost untuk daya tahan tubuh itu lebih optimal lagi. Dan khusus untuk ini bukan British long hair ya, ini masuknya adalah Persia. Persian. Di Persian ini kan long hair juga nih. Ini kesehatan bulu itu juga sangat penting sekali supaya dia tumbuhnya lebat, kemudian bercahaya, dan juga nutrisinya cukup untuk pertumbuhan bulunya. Ini nih, Bio Creamy juga ada kandungan di dalamnya. Tapi yang jelas yang harus perhatikan, ini bukan makanan utama ya, ini namanya adalah snack. Berarti kayak kita makan ciki-cikian gitu lah. Apalah ngemil-ngemil. Nah ini pakai Bio Creamy, tapi ngemilnya tuh nggak kosong, ngemilnya tuh berisi gitu. Kalau makanan utamanya tetap aja produk dari Evopet lainnya juga. Oke? Ngomongin soal Bio Creamy, kita coba ya. Kita panggilkan selain Yami ada Creamy. Iya. Hai Creamy. Wih, bulunya lebat banget nih. Wah, keren banget. Nyam-nyam creamy. Nyam Creamy, Creamy Yami. Bio Creamy, it's so yummy. Creamy yam-yam. Tuh, enak kan? Nah guys, ini kan untuk gerakan kucing bisa sampai berdiri seperti itu, berarti kesehatan tulangnya juga harus terperhatikan ya. Dan juga ini sistem pencernaannya juga benar-benar harus benar-benar sehat. Nah, ini di Bio Creamy juga ada nih. Kamu apain? Creamy. Sini. Creamy. Pinternya. Lagi nak. Sini. Lagi yuk. Up. Mukanya ya ampun. Pinternya. Lagi nak. Up. Ini udah bisa apa aja? Ini bisa round, sit up. Nah, coba kayak gimana coba? Ya, sini. Kita lihat nih, aksi Creamy. Creamy, Ini tuh di situ tuh. sini. Nih. Tuh ya. Creamy, round, creamy. Kamu sih. Guys, Creamy, ini round,
Good. Lagi. Creamy. Round. Round. Go. Good. Creamy. Creamy. Up. Creamy. Look at me. Creamy. Up. Good. Guys, kalau buat anjing ini sangat Creamy. mudah. Tapi kalau buat Round. kucing itu agak-agak sulit loh guys. Ayo, creamy. Round. Karena kalau kucing itu seenaknya dia aja gitu. Creamy. Round. Ayo lihat apa creamy. Di sini Coba terlalu sini. banyak yang interrupt sih. Iya, dia Jadi tertarik untuk banyak. Nih coba, creamy. Coba ya, gue coba ya. Gue ngikutin apa yang dilakukan oleh Mbak Novia ya. Iya. Creamy. Salah juga. Round. Oh salah, round malah berdiri mana mah. Oke. Creamy. Creamy. Round. 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 Round table. Up. Dia nggak mengenalin suara kakak juga sih. Guys, Dia ternyata emang pemiliknya. kalau anjing lebih gampang. Tampaknya gue juga belum pernah juga ngelatih anjing. Kalau kucing tuh emang gimana gue aja. Nah bisa sampai dulu seperti ini tuh ada sebuah prestasi. Creamy, no creamy, creamy, creamy. Good. Up, up. Mbak Novia, Ya. ini kan untuk merawat long hair ini orang itu perlu ekstra perhatian kan. Makanya sekarang tuh banyaknya orang pilihnya short hair. Iya. Long hair itu beberapa tahun yang lalu tuh wah semua long hair. Tapi Mbak Novia itu tetap kekeh dengan long hair. Kenapa? Asiknya apa sih long hair dan short hair? Kalau- Versi Mbak Novia Oh aja. iya, versi saya. Kalau versi saya sendiri, saya lebih suka kucing yang bulunya lebat ya. Soalnya dia kayak lebih fluffy gitu, bulunya kan, kayak gitu. Emang sih kalau dari segi perawatan itu lebih susah. Misalkan kayak dari segi ruangan, itu emang harus pakai AC dan harus di derajat tertentu. Berapa derajat itu? Itu biasanya saya di 16 sampai di 20. Wow, cukup dingin loh. Karena Iya. semakin dingin, dia juga akan semakin tebal secara alamiah. Dia akan membuat dirinya hangat ya. Guys, Iya, sambil benar. ngomong deh. Dia duduknya lihat gitu benar. Iya, Bukan dia duduknya. duduknya begitu, Berdirinya berdirinya. si Kimi Yami tuh gitu. Dua kaki. Yang Oke, saya lanjut dua maaf kaki. ya. Saya terdistrak sama si Yami. Oke. Terus Jadi kalau itu karena juga menghindari jamur karena kan bulunya tebel tuh kayak gitu. Terus kayak ruangannya selain AC suhu tadi juga kelembapan. Jadi di ruangan kamarnya itu harus ada dehumidifier juga buat kelembapan ruangan. karena kadang-kadang jadi tumbuh jamur juga ya. Benar, dan- Apalagi kalau habis dimandiin nggak terlalu kering, aduh tiba-tiba Jamuran. ya. Nah itu yang biasanya dikhawatirkan kalau long hair. Terus selain itu paling air purifier itu sih 3 hal yang harus ada di kamar kucing long hair. Jadi AC, air purifier, dan dehumidifier. Oke, dimandiin berapa lama sekali? Kalau untuk dimandiin biasanya minimal 1 minggu sekali dan itu wajib sih. Minimal. Iya minimal. Kalau enggak, Kalau enggak nanti masalah di bulunya kayak gitu. Di bulunya biasanya gimbal kayak gitu. Jadi kayak jadi kusut kayak gitu. Terus juga Membola juga, rontok iya. juga. Terus juga jamuran yang paling Oke. males untuk di treatment ya karena treatment jamur lumayan. iya lama, dan kasihan banget terus botakin juga ya, Iya, ada benar, tertentunya. benar. Nah ini harus disisir secara rutin juga ya? Iya, kalau untuk sisir sendiri harus setiap hari sih kalau untuk long hair. Setiap hari? Iya, setiap hari. Itu kalau di rumah puluhan? Untungnya kita ada cat sister sih yang ngebantuin buat Ada berapa orang cat sister cat sana? sisternya 1 orang sih, tapi ada 1 lagi yang ngebantuin tapi cuma pagi gitu. Oke, apakah di variasikan kadang-kadang wet food, kadang-kadang raw food? Iya, kalau untuk rutinnya sendiri setiap saatnya itu makanan kering. Tapi kalau untuk kayak seminggu 2-3 kali itu makanan basah dan raw foodnya biasanya juga seminggu 2-3 kali. Oke, supaya nggak bosan juga ya? Iya benar. Oke. Ini diperiksa sama dokter rutin nggak sih mereka? Iya, untuk pemeriksaan ke dokter juga rutin. Terus juga vaksinasi kan, wajib banget untuk vaksinasi. Itu vaksinasi waktu kitten 3 kali, terus diulang setahun sekali. Terus juga obat cacing setiap bulan sekali, obat kutu sebulan sekali, kayak gitu. Ini kan repot ya? Kok mau sih repot-repotan gini? Karena hobi kali ya, sama kucing, jadi kayak ya udah.
Kucingnya nomor satu lah. Iya. Dari kecil suka kucing? Iya, dari kecil suka kucing. Oke, nih buat para cat lovers ya udah tau lah bagaimana rasanya ketika kita berinteraksi dan kucing, bahagianya seperti apa, bahkan repotnya seperti apa ya, bahkan baik yang sebut kita tuh adalah babu-babu mereka ya. Iya, benar. Kita yang cari makan buat mereka, kita yang ngerawat mereka, apapun yang mereka mau kita lakukan ya, kami adalah babu-babu Anabul ya. Apalagi kalau lagi sakit kan, itu perjuangan banget. Kayak waktu itu pernah ada yang opnam kan, sampai infusnya kita bawa pulang dan kita yang ngejagain buat ngejagain infusnya itu biar nggak salah-salah kayak gitu. Tapi koordinasi sama dokter hewannya. Makanya kita mencegah banget jangan sampai sakit. Makanya dibutuhkan vitamin kucing kayak gitu. Oke, keren. Nah, ini yang ada di rumah itu sudah berapa generasi? Untuk yang di rumah sendiri beda-beda soalnya mungkin kalau yang dari yang Catry yang tadi British Longhair itu baru 2 generasi, tapi kalau untuk yang Persia 3 generasi. Wow gitu. Yang British Longhair ada yang di bawah nggak sih? Ada, itu ada di bawah si Pandem dan juga Bliss. Coba kita lihat ya, ini dia British Longhair nih. Saya biasanya lihatnya British Shorthair. Ternyata British Longhairnya mau lihat nih sekarang nih. Iya. Ciri-ciri dari British Longhair itu apa? Sebenarnya kalau dari segi muka sama ya sama British Shorthair. Cuman dari segi bulu itu British Longhair tuh panjang kayak gitu. Dan emang di Indonesia sendiri belum terlalu familiar sama British Longhair kayak gitu. Iya. Oh guys, tapi ternyata bener beda antara Persia sama British Longhair ini ya. Iya. Kita intip ya, harga British Longhair yang didatangkan langsung dari Rusia. Kalau untuk biaya adopsinya kemarin $2.000, untuk biaya pengirimannya hampir $1.500 sampai $2.000. 2 kali lipat. Iya. $2.000 itu berarti 30 juta. Iya. Biaya kirim ke sini Kirimnya 30 juta juga. 30-an kemarin. Jadi 50 sampai 60 juta. Wow. Apakah ada yang sudah beranak? Ini belum ya? Yang ini belum. Ini baru banget. Yang sebelumnya nggak datengin langsung dari sana? Enggak, di Indonesia aja. Bedanya apa datengin langsung? Kan kalau misalnya untuk yang di Indonesia sendiri pasti kan dari segi kualitas itu lebih bagus gitu kan, ada kualitas show, ada kualitas breed kayak gitu. Yang saya tahu tuh di Indonesia mungkin ada artis yang pernah adopsi British Longhair itu Baim Wong. Oh, iya. Itu sih. Karena emang masih kurang familiar gitu di Indonesia untuk British Longhair. Oh iya. Paulanya yang suka ya? Iya, suka kucing ya. Suka kucing dan suka yang long hair, karena gue pernah bawain yang hairless itu si siapa namanya kita punya Mili, dia sama Oke guys, yang namanya hobi itu nggak bisa dimasukkan ke akal sehat. Udah emang hobi apapun lakukan untuk kebahagiaan ya. Tapi ini khusus untuk hobi hewan, ini kita harus mempunyai tanggung jawab tersendiri. Karena ketika kita memutuskan untuk memelihara mereka, semua keperluan mereka kita yang harus memenuhi. Termasuk salah satunya adalah sumber makanannya. Makanya Evopet menyediakan berbagai macam produknya untuk kesehatan kucing kita. Dan kali ini kita memberikan snacknya nih, Bio Creamy. Ya, ini juga ada di Alfamart ya. Di Alfamart ini rasa tuna ada di sana. Jadi gampang, makin gampang untuk kita memberikan dan juga mencari snack yang pas untuk mereka. Halo, yummy. Oke, sekali lagi Bio Creamy ini tidak hanya snack, tapi snack yang berisi. Bagus untuk jantung, imunitas mereka, bulu dan juga tulang. Oke, Mbak Novia terima kasih loh. Iya, terima kasih juga. Follow IG-nya ya, IG-nya adalah @zelotacats. Ayo, pecinta kucing kalau mau cari British Longhair khususnya bisa ya di sana ya. Bisa. Dan juga TikToknya nih kalau mau lihat kelucuan dari Yami, TikToknya adalah @zelotacats juga. Oke, kalau gitu. Sip. Thank you. Mudah-mudahan nanti suatu saat akan ada British Longhair yang berkelakuan seperti si Yami. Thank you ya. Ya, thank you banget ya Kak. Oke guys, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa ya untuk follow Instagramnya di @evopet.id dan juga YouTube channelnya yaitu Evopet Indonesia. Ini ada oleh-oleh nih buat
Si Creamy udah tahu aja ada oleh-oleh buat Creamy, Yami dan juga teman-temannya ya. Makasih banyak Kak Irfan. Iya. Dari Evopet dan juga dari Hakims. Ya, sukses terus buat Kak Irfan, buat Evopet dan buat semuanya ya. Sip, terima kasih. Sudah diundang sekali lagi. Terima kasih kepercayaannya juga. Oke guys, see you ya. Tunggu bintang tamu berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.